sebelum kita masuk konspirasi kan ada nggak sih maksudnya kayak sebagai public facility gereja gitu dari Lyon ada nggak sih cerita-cerita orang terganggunya kayak apa, terus dari kalangan atas menengah bawah itu mereka cerita terganggunya karena apa, terus dari pihak gereja sendiri itu terganggunya seperti apa gitu. Oke. Untuk orang-orang cerita itu ya nggak semata-mata cerita buat curhat ngono enggak. Cuma ada beberapa sih cerita cuma minta bantu doa ngono. Ya kan umat beragama toh. Yes, minta bantu doa ke gembala nang bapakku. Aku pribadi gak tahu banyak karena ya mereka datangnya nang bapakku kudu nang aku ngono lho. Tapi nih. Nah, tapi untuk orang yang ini kita ngomong dari bawah ya. Apa kayak orang sing ono kalangan menengah iku ya kesulitannya ya kerjaane Rick. Kan kerjaane sorry to say cuma kan kalangan menengah ada yang kerjaannya hanya cukup karyawan. Iya, harus ke tempat kerjane kan. Iya. Nah, udah korporat lah. Ngawur. Kale. Ya, itu sebutan halusnya. Halusnya. Dari kantor ya, kantoran. Ya, maksudnya itu. Pantat kau halus. Nah, apa maksudku? Ya kesulitannya untuk yang menengah itu. Kalau yang untuk yang menengah ke bawah. Kalau yang menengah ke atas kesulitannya yaitu banyak harga turun ya kan. Apalagi waktu itu kan dolar sempat nyentuh 18.000 kan, katanya langsung ada kacau. Ono sing rugi puluhan juta, Rik. Iya, itu kalau itu budak market kalau itu. Budak market. Bose kok budak market. Apalagi sekarang nggak cuma di dolar kan, minyak juga hancur harga. Iya. Emas juga hancur, nggak terkontrol. Saham pabrik juga perusahaan juga saham udah hancur. Ya, anjlok bahkan kan? Market kan lagi rusak nih. Iya, benar. Marketnya rusak kabeh. Nah, terus apa namanya? Aku ini melihat kayak untuk apa namanya? Untuk gerejaku sendiri permasalahannya satu, gak pernah live stream, kaget. Orang-orang tua iki sing apa kayak majelis gerejaku ya shock to, kayak kultur shock to, kaget. Ya opo iki carane live stream, tapi untungnya anak bocil-bocil ya aku ambek sopo sing yang tahu gimana caranya live stream apa-apa. Dan ini jujur aja ada positifnya kena corona iki. Akhirnya gerejaku mau nyoba next step yaitu apa? Live stream. Banyak gereja yang kayak gitu toh, kayak kita nggak usah live stream. Tapi akhirnya banyak yang ngambil langkah buat live stream kan. Ya pasti mikir ternyata capable buat live stream. Iya, nah kayak gitu. Awalnya yang kita mikirnya untuk sementara saja live streamnya. Tapi akhirnya udah mulai invest di gerejaku. Gerejaku pribadi loh yo. Iku mau investasi kayak beli kamera, beli sing video card, kayak graphic card, audio card kayak ngono lah. Benar. Iku positif ya. Cuma kesulitannya satu. Sulit lah misalnya kayak ono jemaat sing kan aku udah bilang gerejaku adalah gereja besar yang iku menengah ke atas KB. Iku ono gereja koyo ngono iku. Nah, gerejaku kan ono sing menengah ke bawah. Enggak usah sebut merek lah ya. Enggak usah merek, Nah, gerejaku iki sing menengah, ada yang menengah ke bawah dan sorry itu saya bisa dibilang banyak yang menengah ke bawah. Menengah ke atas ya ada lah beberapa. Nah, aku bukan merendahkan gerejaku, enggak. Cuma karena mereka kayak gitu, mereka ada yang gak ngerti ngono lho. Gaptek ngono lho. Nah, gereja itu kesulitan bagaimana caranya biar mereka itu bisa tetap gereja, tapi mereka sendiri itu gaptek. Ada bahkan orang nggak punya HP pun nggak tahu cara buka YouTube, ngono loh. Nah, kesulitannya di gerejaku itu satu. Kedua, iki ngomong real ae, nggak perlu. Kene koyo wah mata duitan, iki real-realan ae. Gerejaku operasi pakai listrik, Bro. Betul. Nah, iki memang dek WA ambek dek YouTube iki gerejaku sih ngomong sudah kayak disebarluaskan kayak kalau mau persembahan atau perpuluhan itu kirim ke rekening. Persembahan dan lain-lain itu ke rekening gereja. Misalnya perpuluhan kan orang kerja kan ngasih ke gembala atau gembala sopo ya bapakku, kasih ke rekening bapakku. Itu
Embo sih, aku nggak terlalu sesignifikan apa. Cuma kalau masalah uang bapakku kan berarti kan jadi uang pribadi keluargaku toh, perpuluhan. Iku aku nggak ngurus. Sing tak urus iku apa? Gereja. Masih yo sing bayar iku sing menengah ke atas. Tapi kan tetep yang menengah ke bawah kan masih ada yang ngasih titik-titik kan itu sedikit membantu. Sorry to say, gerejaku iki listriknya mangane gede sekali gereja, sedangkan aku live stream iku yo make hampir sama kayak waktu ibadah biasa nih. AC dinyalakno, sound dinyalakno kabeh, lampu sama. Biayane meh podo, kesulitannya di situ. Cuma yo lek katane dalam umat beragama ya puji Tuhan sampai sekarang masih bisa bayar lah. Maksudnya gak keteteran ngono lho, kayak wih listrik mahal. Gak tryhard gede ya. Gak tryhard banget. Nah, masalahnya puji kan gini. Gitu. Kita kan bahas positifnya ini. Barusan ini. Akhirnya ternyata gereja mau berkembang secara teknologi dan segala macam. Nah, permasalahannya gini. Kalau kita bahas lagi kan orang-orang tua itu kan yang berumur yang tidak tahu bagaimana kemajuan teknologi kan, kayak bagaimana buka streaming YouTube atau yang tadi tak bilang tuh ta. Yo, kan itu orang-orang yang berumur. Rata-rata pasti orang-orang 50 tahun ke atas kan kayak gitu. Permasalahannya kan mereka ini adalah orang-orang yang sudah kasarannya kita ngomong sudah mendekati waktu pulang ke rumah Tuhan. Betul kan? Yes. Apakah kalau kedepannya kalau gereja ini terus pakai live streaming meskipun nggak ada COVID nanti, apakah gereja ini akan terisi sama anak-anak muda ke depannya, ataukah justru gereja ini akan kosong karena sudah nggak ada lagi generasi-generasi baru yang mau ngisi? Mereka lebih mengandalkan ya udahlah aku streaming di rumah juga cukup kok, ya udahlah aku yang pakai itu sudah cukup kok, ya udahlah perpuluhan aku transfer via OVO, GoPay apa, ya udahlah sudah cukup. Jadi pemikirannya berubah ya. Iya, apakah dampak yang berkembang saat ini itu akan ke depannya kita kan nggak tahu, kita kan bakalan kan membahas konspirasi ini terus kan. Apakah dampak positif yang sekarang ini justru endingnya goalnya adalah garis negatif gitu, kita kan nggak tahu ke depannya apakah masih hidup ini kalangan anak muda, apakah masih mau kumpul seperti masih mau gambling gereja. Iya, kita kan nggak tahu. Menurutmu apa pandangan sebagai pihak gereja ke depannya dengan ini? Aku lagi. Iyalah. Kamu mau tahu bisa nggak dikontrol? Harga apa kaum muda ini bisa nggak dikontrol gitu loh. Kita kan nggak tahu, kecuali kalau memang mereka dari kecil terbiasa pelayanan di gereja atau apa. Tapi ke depannya kan bisa sangat mati loh ini. Iya. Kering lama-lama. Bisa kering. Oke. Jadi sebenarnya ketakutan awal dari gerejaku juga ceceku ini, kakakku ini yang jadi wakil gembala, wakilnya papaku di gereja. Ketakutan awal dari live stream dan awalnya nggak suka itu apa sih? Takutnya bikin jemaat-jemaat itu jadi manja dan akhirnya merasa nyaman dengan keadaan live stream. Ya itu kayak kamu bilang tadi. Takutnya awalnya gitu. Cuma apa ya? Kalau misalnya dalam kamu ngomong tentang gimana nanti kalau misalnya anak muda apa bisa di ini. Nah, untuk anak muda, jujur aja di gerejaku anak muda nih nggak sebanyak seperti ya kalau usah nyebut merek gereja besar lagi gereja gitu loh. Ya. Anak muda ini paling 30-an piro, gereja lain itu iso sampai ratusan kan? Iya, betul. Ribuan banget. Nah, cuma gak sombong juga nih. Gerejaku ini kebanyakan mesti anak muda dateng. Aslinya anak mudanya mungkin sampai 50 ke atas. Cuma yang kita anggap anak muda benar-benar gerejaku ini adalah yang datang ke ibadah pemuda. Tapi banyak yang gak ikut. Cuma di pemuda di gerejaku ini banyak. Maksudnya banyak dalam hal mereka nggak ikut pemudanya langsung gitu loh. Yes, ibadah umum tok mereka ikut orang tua nih. Ikut orang tua nih, cuma ikut orang tuanya doang. Ya aku nggak mau ngejudge mereka apakah berarti gereja melok orang tuanya tok gitu. Aku nggak mau. Cuma maksudku apakah bisa diatur? Gak. Karena aku tahu kan, aku kan pemuda. Aku tahu apakah muda-mudi ini bisa diatur. Aku ngerasa jadi orang remaja. Untuk diatur nih mungkin susah sih. Harusnya bisa. Cuma susah. Apalagi mereka awalnya itu kan kita kan disampaikan bahwa sampai Mei corona sudah bersih kan. Harusnya kabarnya begitu.
Waktu dibilang kuliah-kuliah itu bahkan sampai sampai semester depan, itu tuh langsung takut semua. Jujur aja langsung kayak, wah gimana ini? Ini isa-isa 3 bulan, 4 bulan, mereka akhirnya terbiasa, nyaman. Nah, bisa juga kayak gitu. Nah, itu ketakutan awalnya kami, dan kami antisipasi itu apa? Ya tetap ngajak Mas Yo live stream atau apa, tetap ngajak ayo nonton live streamnya gitu loh. Nah, nanti kalau semua sudah normal lagi, langsung diajak lagi. Karena jujur aja semakin lama ini ketakutan ini semakin ada. Betul. Waduh, gimana nih? Ini udah tinggal berapa bulan katanya ternyata diperpanjang karena corona masih nyebar parah. Tambahnya masih 200-200an. Betul, karena menurutku sebetulnya corona ini yang berbahaya bukan virusnya menurutku loh. Yang berbahaya adalah kabar di media menurutku. Karena kabar di media. Sepertinya menurutku media ini menggiring masyarakat supaya takut. Ya, bener kan? Menggiring masyarakat supaya takut. Seolah-olah biar takut. Jadi kayak nggak tahu ya, kalian perhatikan nggak? Kayak sebetulnya penyakit yang jauh lebih mematikan daripada corona ini kan banyak. Contoh DBD sampai hari ini belum ada obat. Betul? Ya, betul. Pernah muncul juga dulu Ebola juga belum ada obat sampai hari ini. Belum bisa penanganan. HIV sampai hari ini juga belum ada obat, cuma bisa penanganan. Belum ada ya. Nah, jumlah kasus kematian dari DBD, persentase kematian ya, bukan jumlah kematian. Persentase kematian DBD menurutku itu jauh lebih besar daripada persentase kematian corona. Betul nggak? Betul. Ebola pisan. Nah, permasalahannya adalah kenapa ini harus digiring? Betul nggak? Kenapa harus digiring? Yang jadi tanda tanya besar sekarang kan, kenapa opini ini harus digiring gitu loh? Apa ada sesuatu? Ataukah memang ingin mengurangi ini? Ataukah memang seperti tulisan di Alkitab bahwa ada pihak-pihak yang ingin memberi garis akhir zaman itu udah mulai keluar? Kita kan nggak tahu. Iya. Bener kan? Kayak kalian sekarang kampus. Karena pertanyaan kalian terbesar sekarang kan bukan yang selalu muncul di benak banyak orang sekarang, nggak cuma mahasiswa, juga pekerja, juga pebisnis, adalah kapan ini selesai, kapan kita bisa normal. Betul kan? Bukan masalah ini obatnya apa, enggak, tapi kan masalahnya kapan bisa normal. Iya. Sedangkan kita di sini sekarang juga cuma gambling, cuma bisa mengikuti apa kata pemerintah, nggak bisa apa-apa gitu loh. Sekarang semua juga masih hidup pribadi kan, kayak gerejamu tadi kamu ngomong juga masih pribadi, belum ada support dari survive-nya masih pribadi, belum ada support dari pemerintah kan, Eon? Belum. Dias pun Dias kan ya, sama Dias mama papanya kan kerja di pertanahan kan? Pertanahan. Nah, sekarang aku nggak tahu kalau bagian dari pegawai negeri PNS apakah ada support lebih dari pemerintah, ataukah ada PHK massal, ataukah hanya cuti sementara? Aku nggak tahu ya apa nih yang kejadian di PNS Indonesia sekarang. Kalau untuk pekerja yang ada di pemerintah itu jadi kayak ada yang banyak yang kerja di rumah sih, soalnya dianjurkan antara dua, bisa kerja di kantor atau kerja di rumah. Nah, kalau kerja di rumah itu nanti absennya cuma berupa foto gitu, jadi foto di depan komputer atau laptop. Nah, itu dianggap nanti udah masuk absen. Seperti itu. Nah, itu kan nggak efisien. Maksudnya kayak beneran bisa aja foto, habis itu ngalih, ya kan? Foto terus pergi. Kita kan nggak tahu. Masalahnya adalah pemerintah itu bisa nggak sih kayak PNS itu, aku nggak tahu. Apakah ada pengecualian kayak PNS itu ada support lebih nggak dari pemerintah? Ada PSB nggak dari pemerintah? Aku kan nggak tahu. Terus kerja di rumah sebagai orang pemerintahan tuh kayak apa? Malah orang pemerintahan tuh kan, apalagi bidang pertanahan kan, harus ketemu sama orang yang mau bikin surat tanah dan segala macam, harus ketemu langsung. Nah, aku nggak tahu nih, papa mamamu ini apa cara kerja di rumah, terus PSB-nya kayak apa, support dari pemerintah kayak apa? Jadi gini, ada caranya di rumah itu jadinya kan biasanya kan pelayanan masyarakat kan
langsung ngomong sama orangnya gitu kan, face to face langsung. Tapi ini semua dialihkan ke online. Jadi banyak yang dialihkan ke online. Kalau mau call, ada dikasih call center untuk pegawainya juga bisa work from home juga gitu. Pemerintah udah provide kayak website, terus call center supaya dapat work from home itu. Dan untuk mekanisme kayak penggajian dan macam-macam itu sepertinya berjalan seperti normal. Lancar ya? Ya lancar. Terus orang-orang yang melakukan istilahnya customer pelanggan-pelanggannya juga masih banyak dan banyak dalam arti apa ini? Banyak dalam kuantitasnya masih. Oke. Berarti kan gini, berarti kan kebagian pertahanan harusnya kalau masih rame, berarti seharusnya ekonomi nggak goyang dong, nggak seperti yang dikatakan sama media dong, harusnya loh, betul nggak? Betul. Iya. Harusnya jadi gini, nggak goyang dong harusnya. Jadi, ya mungkin goyang, cuma tidak separah yang di media katakan kan. Jadi untuk layanan publik kan khusus kan, memang punya pemerintah juga kan. Jadi kan goyang pun pemerintah kan masih ada layer-layer lain untuk bisa nutupin itu. Jadi istilahnya kalau punya ketebalan itu pemerintah itu lebih tebal daripada kayak pengusaha-pengusaha independen. Maksudku gini. Apa ya? Kamu kan bagian pertahanan tuh bagian pengurusan surat-surat papa mamamu. Ya. Berarti kalau masih banyak customer dan konsumen yang datang untuk ngurus surat mereka, contoh dari HGB pindah ke SHM. Atau dari PPJB naik ke HGB atau dari PPJB mau di split ya kan? Berarti kan harusnya saat ini perputaran ekonomi masyarakat ini nggak anjlok harusnya, karena masih ada orang yang mau ngerubah suratnya dia, harusnya masih ada orang yang jual beli tanah harusnya. Nah untuk sejauh ini kebanyakan sih jadi orang itu juga ada, tapi ini jadi orang di berita kan juga ada kayak orang jual tanahnya buat nyumbang buat corona, buat banyak loh itu juga jual tanah, jual rumah. Nyumbang ya? Nyumbang loh. Masalahnya kalau ada kalau uangnya tanah itu buat nyumbang, logikanya harus ada yang beli dong, Yas. Iya kan? Berarti masih ada orang-orang yang mampu untuk beli harga tanah. Masuk akal. Masuk akal kan? Berarti kan ekonomi tidak serusak apa yang dikabarkan media dong hari ini. Tapi menjualnya itu pastinya juga bukan di harga pasar, jadi kayak harga bawah gitu. Tetap supaya tetap aja menurutku tetap aja berarti ekonomi orang ini masih kuat, mereka tidak panik harusnya. Banyak orang seakan-akan media ini ngomong kayak kamu masih keturunin harga, meskipun kamu nurunin harga seberapa, tetap gak ada yang beli gitu loh. Iya, jadi kayak bayangin lah sekarang di media ada kabar kemarin Alfamart lagi, beberapa supermarket dan minimarket itu dijarah. Kemarin sempat bahas masalah perjarahan ini sama teman-temanku yang di Jakarta kan. Jadi aku bilang kayak kalau ini kayak gini, apakah pandemik 98 akan muncul? Karena pandemik 98 kan penjarahan di mana-mana, karena waktu itu dikabarkan bahwa pemerintahnya tidak stabil sehingga banyak PHK di mana-mana karena korupsi, keuangan tidak stabil. Akhirnya banyak orang-orang kalangan bawah yang mereka melakukan penjarahan. Nah, sedangkan sekarang kan dikabarkan di beberapa daerah di Indonesia sudah terjadi penjarahan ini. Iya. Entah karena memang ekonominya susah atau karena pelepasan napi-napi yang kena asimilasi kemarin. Kita kan nggak tahu kan selama di sini. Nggak tahu. Penjara itu sebenarnya siapa? Tapi kalau memang harusnya di bidang tanah, yang kita bilang tanah itu nggak murah loh. Beli tanah itu minimal piro. Meskipun diturunin nih. Meskipun diturunin loh. Misal sampai MM-an. Nah, tetap MM-an gitu loh. Berarti kan orang-orang yang punya uang segitu dan nggak mungkin lah. Sekarang kayak kalian nih punya usaha. Usaha kalian tiba-tiba drop. Ya kan, penghasilan nggak pasti. Bayar pegawai belum tentu berani. Tapi kalian berani beli tanah atau rumah baru. Masuk akal nggak?
Nggak masuk akal kan? Nggak. Berarti kan harusnya masalah itu tidak besar. Tidak sebesar yang dikatakan di media. Nah, berarti kan tanda tanya besar. Terlalu di blow up berarti ya. Iya. Dengan jumlah yang segitu. Permasalahan adalah jumlah segitu adalah jumlah yang tepat atau enggak. Ada yang bilang bahwa jumlah Indonesia yang sekitar 5.000. Bentar ya, aku buka YouTube ya. Itu adalah yang menjelaskan hari itu ada berapa live-nya COVID-19. Nah, permasalahannya adalah apakah kalau nggak salah tadi pagi aku lihat Indonesia itu sekitar di 7.700. Tadi pagi aku lihat Indonesia itu di 7.700. Nah, permasalahannya adalah 7.700 itu angka yang dikecilkan atau angka yang dibesar-besarkan. Nah, itu kan. Ya kan? Oke. Nah, kalau memang angkanya dikecilkan, bisa jadi karena pemerintah tidak ingin Indonesia warganya itu terlalu panik. Betul? Iya, benar. Tapi kalau angkanya dibesar-besarkan, berarti ada malah panik. Nah, itu ingin memunculkan kepanikan dong. Iya. Kenapa harus muncul kepanikan? Biar apa? Tapi Rose. Iya. Jadi tapi di sisi lain aku lihat itu banyak usaha-usaha yang kayak ngeobral ininya produknya. Jadi kayak banyak kan sekarang sale apa gitu supaya perusahaannya itu nggak bangkrut. Contohnya tuh salah satunya tuh perusahaan besar ini yang reseller HP untuk di Indonesia, inisialnya I, tokonya di seluruh Indonesia yang jual HP itu yang bervalue itu. Nah, itu kan sekarang kan lagi sale besar-besaran itu semua produk dari laptopnya, dari HP-nya, dari tabletnya. Nah itu juga nggak tahu apakah itu memang berdampak banget gitu. Jadi kan ya bingung gitu kan, emang apakah ini memang benar-benar besar atau gitu. Kayak abu-abu gitu mas. Ya kita nggak bisa tahu lah, nggak bisa baca. Kalau tadi Leon mau ngapain? Kalau menurutku sih ada dua hal. Satu, ada positifnya. Kalau misalnya memang benar dibuat sebuah kepanikan atau sebuah ketakutan. Positifnya adalah supaya orang-orang itu, karena kita kan tahu sendiri kan, pandemi ini kan parah nih, penyebaran ini gampang banget. Nah, dengan ada kepanikan tersebut, orang-orang ini akhirnya apa? Jadi mengurungkan diri supaya biar ngikutin apa yang diperintahkan gitu loh. Nah, ya itu sih tak maksud. Itu mungkin positifnya itu ya. Jadi kayak untuk di mata pemerintah itu positifnya ya. Apa? Untuk di mata pemerintah itu positifnya dong. Biar masyarakatnya lebih gampang diatur dong. Iya, biar masyarakatnya kayak ya, karena ya nggak usah di Indonesia sih, di berbagai tempat kan juga bisa dibilang cara mereka mendidik anak gitu loh, kayak jangan begini, nanti begini, kan itu kan sebuah ancaman. Betul. Nah, kebanyakan tuh dari kita semua itu dididik menggunakan ancaman. Nah, mungkin dengan ancaman tersebut orang-orang ini akhirnya jadi kayak lebih stay down gitu loh, kayak oh ya udah ngikut pemerintah. Nah, permasalahannya adalah kalau kita ngomong masalah penekanan dan ancaman biar orang ini stay down dan mau nurut sama pemerintah, kenapa seluruh dunia? Siapa yang mau gini? Nggak mungkin kalau satu kena. Contoh yang kena cuma Surabaya ini. Surabaya yang kena dan Surabaya kena lockdown biar dia tidak terpesah kemana-mana. Berarti kan pemerintah ingin mengontrol masyarakat Surabaya kalau dengan teorimu tadi. Betul kan? Berarti kan pemerintah Surabaya ingin lebih fokus dan lebih mudah untuk mengontrol masyarakatnya. Permasalahannya seluruh dunia. Siapa yang mengontrol dunia? Apakah teori konspirasi dari Melinda Gates Foundation itu betul? Kalau itu sih sebenarnya bisa dijawab dengan beberapa jawaban. Satu, mungkin karena media-media sama seperti yang kamu bilang, Surabaya bikin ancaman supaya Surabaya tok sing kena. Tapi mungkin semua wilayah melakukan hal itu. Akhirnya saat orang-orang lain melihat berita di daerah lain, yang mereka lihat juga sebuah ancaman. Akhirnya memunculkan bahwa oh berarti ini seluruh dunia dikasih ancaman nih, begitu. Itu satu. Dua, mungkin
ini adalah cara, karena memang kan corona kan sudah menyebar ke dunia nih, pandemi kan? Pandemi Bukan endemi kan? Iya, Pandemi kan berarti semua tempat secara luas dan iya, bersamaan. Nah, ya. Bersamaan. Berarti kan artinya, wah ini udah nggak bisa diemin, memang harus dikasih ancaman seluruh dunia. Itu yang kita pikir lebih ke arah positif. Tapi kalau negatif, ya seperti yang kita singgung tadi, apakah akan ada satu kekuatan ini seru nih, ini udah mulai seru nih, ayo hajar terus. Apakah akan ada satu kekuatan yang muncul? Karena sorry ya, ini ngomong tentang agama ya. Di Alkitab sendiri bakal ada satu kekuasaan yang berkuasa. Betul. Pada akhirnya, pada akhir zaman. Betul. Nah, menurut Alkitab. Terus kamu kan tadi kan sempat nanya kan, kayak kok sampai bikin kayak bikin takut, itu tuh buat apa? Iya. Kalau memang kita mau mikir bener-bener jahat nih, ada pihak entah dari negara atau dari ini yang orang ini bener-bener ini mikir jelek dan terlalu jauh sih mungkin. Cuma supaya orang-orang nggak beribadah lagi. Ada loh yang mikir kayak gitu. Mungkin itu secara keagamaan ya, secara keagamaan. Hal itu mungkin kacamata agama. Ingat nggak waktu pengeboman gereja di Surabaya? Itu kan langsung dianjurkan supaya semua gereja tidak ada yang beribadah. Beribadah dulu. Ditutup sementara. Itu ada yang mikir loh, wah ini pasti ini cara pemerintah nih, ini cara pemerintah nih. Ada loh yang mikir kayak gitu supaya kita nggak bisa beribadah yang Kristen. Tapi untung di gerejaku nggak ada orang kayak gitu. Karena kita sendiri tahu ya pengoboman udah di luar kuasa. Sudah dari lama kan? Itu udah teroris lah, itu masalah teroris lah. Nah, terus untuk kayak orang yang nggak percaya pun dengan agama, tapi kalau dia mengerti tentang dalam kutip Illuminati, New World Order ini pasti orang ini ngerti. Jadi paham nggak sih? Kayak nggak perlu dia harus percaya agama, bahwa di agama itu yang di agama Kristen nih ada ajaran bahwa di akhir zaman bakal ada satu kekuasaan. Tapi orang ini kalau misal dia nggak memeluk agama sama sekali, tapi dia tahu tentang Illuminati, pandangannya bakal sama. Itu yang uniknya. Kayak wih, berarti pengetahuan tentang satu kekuasaan ini nggak cuma di agama doang. Nah, makanya tadi kan aku sempat singgung kan, kenapa seluruh dunia mengalami pandemi yang sama? Kenapa seluruh dunia, kalau secara teorimu, kenapa seluruh dunia ingin mengontrol masyarakatnya? Ya kan? Berarti kan harusnya ada suatu pihak, ada satu, mungkin kita bisa bilang komunitas ataupun perorangan bahkan yang ingin menguasai dunia. Tapi siapa kita nggak tahu. Apakah benar itu yang kita tahu. Yang sekarang jadi teori konspirasi bahwa Melinda Gates Foundation yang benar akan ingin menguasai dunia atau bukan, kita juga nggak tahu, ya kan? Ataukah justru Cina yang ingin menguasai dunia, kita kan nggak tahu dari mana. Gitu. Yeah. Kayak sekarang kalau kita tanya sama orang-orang, corona ini berasal dari mana sih? Corona berasal dari mana sih? Iya. Semua bilang dari Cina. Pertanyaannya adalah, apakah benar dari China? Ataukah China adalah negara pertama yang diserang. China adalah negara pertama yang berkedok victim. Contoh kita bisa ngomong gini, mungkin corona ini kan punya ciri-ciri yang sama penyakit apa? Pneumonia ya? Apa? Iya. Apa SARS? Yang ada apa ya? Pneumonia ya, Son ya? Ciri-ciri sama kayak pneumonia ya? Ada yang bilang kayak SARS, ada yang bilang pokoknya kayak SARS lah, kayak flu babi, kayak flu burung lah, ya kan? Masalahnya adalah karena flu babi, ini teoriku ya, mungkin karena flu babi dan flu burung itu pernah terjadi di hampir seluruh dunia, jadi mungkin waktu itu akhirnya beberapa rumah sakit tidak sepanik sekarang, beberapa negara tidak sepanik sekarang. Lalu tiba-tiba China memunculkan bahwa ini ternyata virus baru yang disebut dengan corona, COVID-19 dan segala macam. Pertanyaan adalah, apakah sebenarnya ini pertama kali muncul di China atau bukan? Ataukah ternyata China itu cuma pura-pura kayak, oh nggak apa-apa lah, biar aku yang dianggap pertama kali kena, biar aku yang dianggap pertama kali menularkan, ya kan? Sehingga seluruh dunia terbuka matanya dengan berita yang kubuat bahwa ini adalah virus baru. Lalu China bisa menyembuhkan dirinya sendiri, sehingga China ini dijadikan patokan seluruh dunia bahwa kalau ingin sembuh negaramu harus bergerak seperti China. Sehingga negara seluruh dunia sekarang akan bergantung pada China. Itu bisa jadi loh. Mengikuti langkah bergantung. Tidak hanya mengikuti langkah, bahkan barang-barang cara tesnya beli di sana, imunnya bisa beli dari China, kita nggak tahu. Betul nggak? Betul. Nah, kayak gitu loh.
kita nggak ada yang tahu sekarang. Kalau masalah itu sih ada ya, sempet berputar lah di antara kita kayak bahasan tentang itu kan di orang-orang. Iya. Itu sempat muter lah di aku juga kayak apakah itu dari suatu negara yang nyerang China atau China yang sengaja sacrifice dirinya sendiri sebagai victim kan? Sebagai victim. Nah, tapi nanti nyebar dan itu nanti semua negara ya kayak kamu bilang tadi bisa. Aku bukan dapet sih ini. Aku tiba-tiba aja mikir gitu loh. Kayak cetek. Wah, ini pasti dari Cina nih. Cina sengaja nih. Sengaja. Soalnya waktu awal di Wuhan aku nggak mikir apa-apa. Tapi waktu nyebar pikiran awam. Ya, waktu akhirnya nyebar ke Eropa, Amerika. Aku akhirnya kayak langsung gitu. Langsung wah, ini Cina sengaja nih. Karena apa? Yang kena itu keuangan gede loh. Betul. Euro, dolar. Cina udah sehat, dolar menurun. Nah, apakah ini strategi Cina untuk menurunkan perekonomian Eropa? Karena perekonomian Eropa kan tinggi banget kan. Hampir semua yang dikuasai oleh masyarakat Eropa. Ya, terus aku mikir jeleknya itu kayak di film-film lah awalnya kayak wah nanti semua kena nggak bisa disembuhin, Cina bikin vaksinnya, semua negara harus beli. Jadi Cina kaya. Nah, itu yang sempat aku juga kepikiran. Kenapa jadi kayak gitu? Nanti Cina kaya gitu kan. Aku juga sempat kepikiran kayak gitu. Nah, permasalahan ini di luar hatred Sarah ya, di luar hatred Sarah ya. Aku luruskan ya. Aku tuh tidak benci sama China. Aku pun juga kuliah di China, sekarang main di Taiwan. Aku juga benci sama Cina. Aku juga oke aja. Aku fine dan aku suka dengan bagaimana mereka mengembangkan ekonomi di negaranya. Aku suka sekali. Nah, permasalahannya adalah ini kan semua teori konspirasi sekarang. Kita nggak ada yang tahu. Iya, nggak ada yang tahu. Menurutku juga ada yang bilang ternyata virus ini virusnya Amerika dibuang di Cina. Ada yang bilang kayak gitu. Jadi versinya banyak. Betul. Versi dari penyebaran virus ini tuh banyak sekali gitu loh. Ini sampai kita nggak tahu yang betul yang mana. Sampai kan ada apa namanya? Kalau kita ngisi banyak orang tuh apa namanya? Misal kita menurunkan siapa itu apa namanya? Menurunkan maksudnya? Jadi misal ini ada satu form secara online loh gitu. Kita harus ngisi petisi. Kan? Petisi. Sempat ada baca di Instagram, sempat muncul di Explore. Itu ada White House loh ini. Gedung Putih Amerika loh. Dia mengeluarkan petisi untuk menjatuhkan Bill Gates Corp loh, Microsoft dan Bill Gates dan akar-akarnya gitu loh. Besar itu. Apakah benar bahwa Bill Gates ini yang ingin mengontrol dunia? Ataukah justru Amerika tidak mau turun dari keadidayaannya? Kita kan nggak tahu yang mana. Iya. Iya kan? Banyak pandangan sih. Banyak pandangan buat teori konspirasi ini. Tapi yang betul yang mana kan kita juga nggak tahu. Bisa jadi petisi ini itu karena sempat ada berita ini kan di komen Instagramnya Bill Gates itu. Kenapa sih yang ramai kemarin komen Instagram Bill Gates? Oh, yang kasus itu ya? Nah, yang kasus Instagramnya Bill Gates yang ngata-ngatain Bill Gates ternyata virus ini tuh yang buat Bill Gates lah obatnya sama dia. Kan ada sempat kabar soalnya kan ada laboratoriumnya itu kan. Enggak, kabarnya itu gini. Kabarnya Bill Gates itu yang membuat virusnya dan Bill Gates itu mau menjual vaksinnya secara bentuk chip. Jadi kita akan dikasih gratis sama Bill Gates, tapi dikasih chip. Satu dikasih chip dan dua, Bill Gates ini kan kabarnya mau mengeluarkan sinyal 5G. Betul? Ya, 5G, yang low carry itu. Nah kan mengeluarkan 5G nih Bill Gates, ya kan? Ada kabarnya bahwa chip ini akan terkonek sama 5G. Permasalahannya kalau aku tanya kalian ya, apakah kalian mau ditanam chip ini sebagai imun? Tanam ke tubuh atau gimana nih? Ke tubuh kita jangan melihat dari sisi keagamaan ya. Kita nggak boleh baca dari Alkitab, kitab suci dan lain-lain. Kita secara humanity above everything sekarang ini. Tidak ada religion. Anggap kita semua tidak punya religion hari ini. Oke? Kalau ditawari, ini aku ada imun, aku kasih chip tanam di dalam. Kalian mau nggak untuk imunnya corona?
Kalau aku harus lihat ada orang sembuh dulu nggak? Iya. Karena orang itu dikasih chip, kalau dia misalnya udah sembuh, bener-bener terbukti, aku mau. Nah, permasalahannya adalah sekarang nggak ada chip aja udah ada korban yang sembuh loh. Nah, makanya itu. Iya kan? Nah itu. Nggak ada chip aja orang bisa sembuh. Jadi nggak harus ya. Apakah harus ada chip? Permasalahannya adalah bisa jadi berita yang sekarang naik ini itu adalah orang-orang elit global yang sedang goreng berita. Untuk menurutku teori konspirasi dari Bill Gates ini, kalau memang Bill Gates beneran mengeluarkan chip, bener-bener dia mengeluarkan chip, teori konspirasi ini bisa jadi sangat benar. Kalau dia benar-benar mengeluarkan chip loh ya, teori konspirasi ini bisa jadi sangat-sangat benar. Kenapa bisa jadi sangat-sangat benar? Karena tidak mungkin sesuatu digoreng tanpa tujuan. Dia bayangkan, dia bikin berita segitu besar di dunia, itu buang uang berapa? Iya. Iya kan? Ini nggak sembarangan. Nah, terus kenapa Bill Gates bisa jadi? Ini pemikiran gue, bisa jadi Bill Gates ini udah kan orang terkaya di dunia. Dia nggak tahu lagi apa yang mau dia kejar, dia udah dapat apa yang dia mau. Makanya kebanyakan. Nah, bisa jadi dia sekarang ingin merasakan menguasai dunia. Oke. Bisa jadi ternyata ke depannya gini, HP semua 5G, ya kan? Tapi kalau kamu nggak punya chip di dalam tubuhmu, kamu nggak bisa pakai 5G itu. Paham nggak maksudku? Kayak sekarang kan HP semua 4G. Semua GSL, semua operator semua 4G, ya nggak? Ternyata, misal kita kondisi hari ini, ternyata kalau kamu tidak pakai provider dari satu merek, punyamu nggak bisa 4G, atau kamu nggak beli satu chip untuk ditanam ke HP-mu nggak dari satu merek, ini punyamu nggak bisa 4G. Akhirnya semua orang beli. Jadi monopoli ya? Akhirnya semua orang beli. Mau nggak mau? Mau nggak mau, karena apa? Terdesak. Perusahaan. Karena dimonopoli. Betul, perusahaan HP juga nggak mau bangkrut kan. Dia juga harus ngikutin teknologi terus berkembang. Manusia kan nanti ke depan juga gitu. Kalau kita nggak usah ngomong masalah kalau paspor semua masuk chip, nggak usah, kita gampang-gampangnya HP lah yang tiap hari kita pakai, ya kan? Iya. HP kalau kamu nggak punya chip ini, kamu nggak bisa daftar untuk 5G loh. Akhirnya jadi semua orang mau nggak mau nanam juga kan? Mau nggak mau butuh gitu loh. Tapi gini sih, kalau emang si Bill Gates bikin chip, aku juga nggak langsung kayak wah pasti bener nih teorinya. Nggak, aku cuma kayak kalau memang dia bikin ya sudah 5G juga katanya lebih cepat kan. Asalkan tidak menjadi sebuah mandatori atau hal yang penting yang harus dimiliki semua, karena kalau nggak punya akhirnya kita nggak bisa maju step forward untuk dalam kemajuan teknologi, atau enggak kayak harus tanam atau tanam dalam tubuh itu menurutku baru itu yang salah. Karena kalau misalnya kita juga menolak kemajuan teknologi, berarti kita menolak manusia mau satu step lebih ke depan dong. Kayak nanti bisa ditemuin obat atau kemajuan kan. Cuma kalau memang ditanam di tubuh atau apa, ya sorry aja, aku nggak perlu memeluk suatu agama, tapi kalau memang ditanam di dalam tubuh, berarti aku tahu dong, chip ini akan mengendalikan aku kan. Dan aku ini bukan tipe orang yang tunduk, aku kan rebel kan, rebellion. Maksudnya itu kayak budak ya? Memberontak kan, ya. Aku mikirnya pasti, wah ini perbudakan atau apa nih, makanya aku pengen lihat dulu. Kenapa tadi aku bilang, kalau ada orang lain, dan terbukti memang dia tahan, dan ada, intinya chipnya itu memang benar-benar berkhasiat gitu loh, nggak cuma abal-abal doang ngomong kalau kamu nggak gini nanti kamu nggak bisa gini. Kalau memang ya sudah, aku mau tanam. Ini di luar pandangan agama nih ya. Ini di luar kalau aku punya suatu agama. Manusia biasa. Manusia biasa. Ya aku sih go aja kalau misalnya emang pasang chip gitu. Udah, sekarang kita tinggal menunggu Pak Bos kembali. Bosnya mana ini? Dari Vivi. Doala yang muncul malah Chandra. Konspirasi. Kenapa mic-nya Chandra mantul-mantul?
Duh, iya. Namanya konspirasi ya gini. Kita ini lagi membahas kenapa kok Mick Chandra itu mantul-mantul. Iya. Apa kalau kita ngomong tuh selalu terpantul gitu. Nah, itu kita lagi bicarakan pantulan suara. Chandra. Iya. Ya apa ya? Sampai mana tadi? Ya aku cuma ngomong intinya kayak aku pandangan tanpa agama. Tanpa agama lo yo. Intinya aku kita bahas tanpa agama dulu. Antanya aku gak mau menolak kalau ada kemajuan teknologi. Aku orangnya seneng misalnya, tambah canggih kok aku seneng banget. Dan aku pengen support lah, apalagi 5G kan katanya itu. Yeah. Cuma kalau misalnya dia lebih ke arah tirani atau yang mengendalikan hidup, aku kayak kalau aku punya chip itu, sorry to say ya, kayak tempel di dalam tubuh, ya sorry to say aku pasti mikir 2 kali karena kalau misalnya dipakai di teknologi, berarti teknologiku dong yang dikuasai sama pemiliknya. Ya terserah, silakan kuasai. Tapi kalau udah dalam tubuh berarti hidupku lah, ya kan? Iya. Nah. Ini tanpa aku memiliki agama pun, aku pasti ngerti kayak, berarti aku bakal bertumpu di chip ini seluruh hidupku. Betul. Itu aku nggak mau. Masalah apakah kita bisa nolak? Apakah keadaan kita saat chip ini keluar, apakah kita punya kuasa untuk kita bisa nolak? Paham nggak maksudku? Satu, ini maksudnya pertanyaanmu gini, apakah chipnya punya mandatori kayak bisa bikin sembuh atau wis? No. Ini nggak cuma masalah bikin sembuh loh ya. Bisa jadi sekarang gini, bisa jadi hal ini tuh pancingan pertama supaya chip ini bisa dipasarkan. Pancingan doang, pancingan tok. Jumper tok, cuman jumper tok. Pancingan biar chip ini akhirnya semua orang karena panik, semua orang takut, imunnya semua disembunyikan. Akhirnya chip ini, akhirnya semua orang 80% orang di dunia akhirnya mau nggak mau dia pasang. Karena mereka panik, karena mereka takut dengan berita yang ada. Ya kan? Dan sedangkan kita ini golongan 20%. Apakah dengan minoritas kita ini kita bisa sanggup untuk dengan tekanan keadaan yang ada saat ini, dengan tekanan keadaan yang akan datang setelah chip ini tersebar, bukan chip ini muncul ya, saat chip ini sudah tersebar, contoh 80% itu udah pegang suara sangat banyak loh, ya kan? Ternyata dari 80% itu bisa gini, dia dari 80% dia bisa kuasai gini, pelan-pelan dia bisa kuasai kayak kamu ke rumah sakit, nggak ada lagi kartu BPJS, semua pakai chip. Kamu mau belanja apa? Nggak ada lagi, nggak bisa pakai kartu kredit tulisan Visa, udah nggak bisa. Kalau kamu mau ke luar negeri dan belanja harus pakai chip. Misal kayak gitu. Zaman chip ya jadi. Zaman chip. Apakah kita bisa menolak itu gitu loh? Meskipun aku sendiri pun nggak mau hidupku dikontrol sama teknologi. Aku sendiri pun. Masalahnya bisa nggak kita nolak keadaan ini? Dan kalau bisa harus kayak apa kita nolak keadaan itu kalau memang keadaan itu muncul? Ini pandangan luas yo. Kalau misalnya ditanya bisa nolak atau enggak, bisa. Cuma apakah survivability ini kita tinggi? Enggak. Iya. Karena kan kayak kamu bilang tadi, kalau mau beli ini harus pakai chip, kalau mau beli ini harus pakai chip. Ya kalau memang ada tempat yang bisa beli sembako aja lah, tanpa harus chip, kita survivability ini jadi naik. Tapi kalau memang semua tempat akhirnya pakai chip kayak OVO gitulah, misalnya bukan menjelekkan OVO ya, harus pakai OVO, langsung mau bayar mas, OVO ya, nggak bisa kalau di luar OVO. Loh, tapi saya mau beli ini mas, gimana mas, cash lah atau gimana? Nggak bisa mas, kan udah pakai OVO sekarang, begini. Ya itu yang ribet aja. Jadi kalau kita memang mau menolak, ya kita harus siap gitu loh. Dan apa yang harus kita lakukan dengan menolak? Ya kita harus bisa cari cara supaya kita bisa memenuhi apapun yang kita perlukan tanpa kita harus kayak sambat. Duh kok pakai ini, kok harus pakai chip sih, kayak gitu ya udah mending terima aja pakai chip daripada ribet. Nah kan takutnya kan kayak gitu. Takutnya baru tak bahas itu kan kayak gitu. Maksudnya kita nggak akan bisa lari dari itu. Kita takutnya kita bisa survive tanpa itu. Kita di lock kan gitu. Iya, akhirnya mobilitas kita di lock karena chip itu gitu loh. Kan kita nggak tahu, contoh lah, misal warung-warung kecil dekat-dekat rumah gitu, mungkin mereka kita nggak akan mikir bahwa mereka belanja pakai chip. Bisa jadi yang kepikiran di otak kita kan kalau kita belanja di hypermart atau kita belanja di mana baru pakai chip kan.
Tapi bisa jadi gini kan. Contoh, pabrik besar itu pembeliannya harus pakai chip. Dia perizinan atau segala macam harus pakai chip. Kan pabrik besar kan kayak contoh kita ngomong merek apa, Apple, pabrik besar kan? Ya. Atau kapal api kan juga pabrik besar bisa ekspor. Nah, seandainya nanti orang-orang petingginya kalau mereka mau ekspor pembayarannya via chip, itu mereka, aku nggak tahu sih mereka ekspor terbesarnya kemana. Kita anggaplah ekspor terbesarnya Amerika lah atau Eropa lah ekspor terbesarnya. Sedangkan 99% orang di sana itu sudah pakai chip. Mau nggak mau, mereka sebagai pabrik kapal api ini, pabrik kopi ini, mereka juga harus beli chip. Biar bisa mengikuti itu ya perkembangannya dia. Nah, lalu kalau dia kayak gitu, lalu dia merasa nyaman pembayaran pakai chip ini, dia merasa nyaman, dia pasti akan menjadikan chip ini sebagai salah satu rules untuk para distributornya ataupun stokernya. Kalau mau beli lewat dia harus via chip. Akhirnya stoker-stoker daripada mereka nggak bisa makan, nggak bisa dapat duit, bahkan pakai chip. Yo. Mungkin mereka merasanya masih nggak apa-apa pertama terima cash. Lama-lama akhirnya juga butuh chip juga kan. Kok nggak enak? Kayak cash ini aku mau masukkan, uangku cash ini mau masukkan ke chip kok susah. Aku harus ke bank gini-gini segala macam. Akhirnya kerepotan. Akhirnya bawa-bawanya disuruh pakai chip. Apalagi karena maksudku gini. Kenapa sekarang kartu ATM dan kartu kredit itu nggak berkembang sangat besar ke kalangan menengah bawah? Kita ngomong bank-bank di Indonesia, kamu bikin kartu debit tuh harus ada minimal cas berapa sih? 50 ke atas lah. Nah, habis itu tiap bulan masih ada potongan biaya admin kan? Iya. Nah, betul kan? Habis itu kalau kamu potong kartu kredit, ya kan? Harus minimal punya tabungan berapa? Kalau punya kartu kredit. Wah, aku kalau itu. Nah, perputaran uang di tabunganmu harus berapa kalau kamu punya kartu kredit kan gitu? Iya, ada perputarannya. Nah, akhirnya orang-orang menengah bawah ini malas untuk bikin. Nah, kalau chip ini tak kasih gratis wes. Orang transaksi masuk nggak ada potongan. Semua orang akhirnya akan kepikiran untuk pakai nggak? Ya pastilah. Akhirnya kepikiran untuk nggak ada potongan cuy. Makanya. Iya. Kayak gitu loh. Akhirnya kita mikir-mikir. Nah, kita terdesak oleh keadaan. Akhirnya keadaan yang tak takuti adalah kayak gitu, kita nggak bisa lari dari keadaan ini. Kalau suara penggunanya tuh jauh lebih besar daripada suara kita nggak setuju. Kalau aku mikir ya gini, kita balik lagi ke pemikiran umum. Sekarang kalau emang ada chip yang memang harus dipakai untuk membayar ini itu, yang akhirnya kalau pakai cash tetap kesulitan kan, tapi tetap bisa kan pakai cash. Ibaratnya chip ini kayak kartu kredit loh kalau dipikir-pikir, kartu kredit, kartu ATM. Iya betul. Jadi kan ya bisa lah kita pakai chip terus gitu. Ya bisa lah kita ngikutin. Oh ya udah kalau emang harus perlu chip, ya udah kita pakai chip aja. Asalkan hanya untuk pembayaran dan perekonomian kayak gitu kan. Cuma jangan sampai kalau misalnya kamu punya chip ini berarti kamu harus begini, atau sampai ke ranah lain yang benar-benar akhirnya hidup kita ditentukan harus seperti apa banget, harus ibaratnya ya Illuminati lah, kita sebut langsung aja lah. Nah itu aku nggak mau, karena aku nganggapnya kalau memang chip dipakai untuk pembayaran ya sudah, karena ya berarti kita nggak, kalau misalnya kita menolak sekarang berarti harusnya kita menolak dong waktu ada ATM dan kredit. Harusnya kan. Iya, harusnya kita juga menolak kan waktu saat itu. Cuma ya kayak kita bahas dari awal, media-media ini ada yang jahat ngomong bakal ada ini, bakal ada kekuasaan. Nah, bakal ada satu kekuasaan menggunakan chip atau apa. Nah, itu loh yang bikin akhirnya kita jadi rancu. Ini chip ini gimana sih? Padahal sama aja kayak ATM atau kredit. Menurutku juga. Aku nggak tahu ya. Cuman banyak teori konspirasi yang berkembang chip itu lebih besar dari itu. Aku nggak tahu. Mungkin saat ini yang akan maju ke depan mungkin hanya sebagai vaksin dan pembayaran. Menurutku, secara pandanganku cuma di situ. Ataupun kalau kamu mau ke luar negeri harus punya itu karena jadi standar sebuah kesehatan. Persyaratan. Bisa jadi kan, persyaratan standar kesehatan. Kamu kemana-mana harus
kalau nggak ketahanan chip itu kamu nggak bisa karena kamu nggak punya syarat kesehatan secara internasional. Bisa jadi toh. Bisa jadi. Nah, apakah akan langsung meledak? Enggak. Apakah akan berkembang? Iya. Sejauh apa? Iya. Aku nggak tahu. Bisa jadi kita dikontrol pelan-pelan oleh chip itu. Bisa jadi. Iya, benar. Kayak siklus makan kita lah, terus apanya kita tuh bisa sangat terkontrol dari situ. Bisa jadi. Yang aku paling takutkan itu chip itu pembayarannya menjalar sampai kayak kesehatan juga loh. Nah, makanya ke rumah sakit nggak bisa. Kamu harus sudah subscribe ke chip ini. Itu bisa jadi, sangat bisa. Permasalahannya gini, apakah Gates ini bener-bener yang nyiptakan itu kalau kita kembali ke teori konspirasi ya? Karena ada kabar bahwa China itu sekarang sedang mengeluarkan currency baru. Facebook sedang berusaha melancarkan currency baru. Currency kripto. Sudah banyak kripto kan? Cryptocurrency. Sudah banyak currency baru. Apakah currency ini itu juga adalah salah satu calon boneka yang akan dikontrol oleh elit-elit dunia? Yang akan semuanya akan secara connect. Akhirnya tidak lagi dolar, tidak ada lagi apa-apa. Semuanya akan connect. Iya, integrated semua. Dan bisa jadi sekarang virus ini kenapa tidak di stop? Bisa jadi karena ini dispopulasi. Jadi orang-orang yang menengah ke bawah otomatis akan tingkat secara terlihat alami loh, bukan alami. Karena the fittest survive, ya. Yes, karena kedepannya kan kalau memang currency ini keluar dan chip ini keluar, orang menengah ke bawah adalah orang yang tidak bisa menguntungkan pihak yang mengeluarkan ini. Mereka pergerakan keuangannya lemah, ya kan? Bisa makan aja bagus. Terus kayak kemajuan teknologinya juga nggak cepat mereka itu, ya kan? Bisa jadi sekarang ini COVID ini memang sengaja tidak di stop, ya kan? Sengaja tidak dikeluarkan obatnya dulu untuk dispopulasi. Aku sempat pikir gitu juga, tapi untuk China ya, karena China kan populasinya gila kan, banyak kan, terlalu banyak, terbesar kan. Aku mikirnya tuh awalnya ya pemerintah China cuma pingin dispopulasi aja, tapi ternyata sampai negara lain. Itu yang aku bingung. Dispopulasi. Bisa jadi dispopulasi ini tersebar sebetulnya bukan lewat COVID-nya, tapi lewat maskernya. Harga masker sekarang wis piro, Pak? Iya sih. Ini aku jadi dari masker sih. Jadi kayak ini kan, harganya ditekan naik supaya orang-orang yang nggak bisa main, nggak bisa beli, mati. Jadi kayak hukum rimba lah ya. Betul. Kayak hukum rimba. Betul. Jadi terlihat seperti alami kan? Terlihatnya the strongest survive. Terlihatnya alami. Karena waktu itu kan aku juga sempat main masker kan waktu itu. Jadi ada yang bilang kayak aku nggak tahu, dan hal ini bener-bener kejadian loh. Hal ini sangat kejadian. Waktu aku jualan masker, aku tuh ada sempat mau ekspor ke Cina, ya kan? Ada satu orang Indo tuh aku lupa siapa ngomong sama aku. Bayang ya, kalau sekarang semua masker diekspor ke Cina, diekspor ke Hong Kong, Taiwan dan segala macam. Kalau Indonesia kena, harga masker udah nggak terkontrol. Dan bener hari ini Indonesia kena, dan bener hari ini harga masker tidak terkontrol. Iya. Nah, akhirnya apa? Orang-orang menengah ke bawah ini dapat masker hanya tunggu dari bantuan pemerintah. Mereka nggak mampu beli loh. Iya, nggak bisa. Mereka sudah nggak mampu beli karena stoknya terbatas dan harganya selangit. Sekarang satu pak sensi itu udah sekitar 700.000 terakhir aku lihat harga Jakarta. Aku juga paham ya, Bos. Harga sudah segitu, satu pak masker yang isi 50 itu sudah di atas 500.000. Aku pun tak paham. Aku bingungnya tuh gini kan, masker itu kan udah tahu harganya melambung. Langkah pemerintah itu apa? Kok pemerintah tuh nggak berpikir kayak gini? Jadi perusahaan masker itu apa? Jadi semuanya di book untuk jual ke pemerintah, cuma jual ke pemerintah aja. Jadi nggak jual ke supplier, nggak jual ke itu. Ya intinya itu kan pemerintah do something kan gitu kan. Pertanyaannya gini, sepercaya apa kita sama pemerintah sekarang? Kalau aku sih apa ya? Banyak orang sing pasti denger aku ini langsung wah berarti itu yang ngomong tuh dia
nggak ngurus tuh. Kalau pemerintah mau gimana dia nggak ngurus. Aku ngurus pasti. Cuma aku ini lebih ke arah cuek gitu loh. Tahu nggak sih? Pemerintah mau kayak gimana aku cuek. Tapi cuekku ini juga memperhatikan. Kalau misalnya dolar naik, aku tahu pasti. Atau adanya terjadi apa begini. Kita kan bahas dari masker yang dari Dias tadi, yang kalau pemerintah disegel. Iya, aku cuma ngomong aja kayak sepercaya apa gitu loh kita sama pemerintah. Aku sih kalau sama pemerintah percaya aja. Cuma apakah 100%? Enggak. Karena politik itu banyak yang ngomong loh dari orang dulu malah. Pemerintah kan pasti politik nih. Nah, politik itu apa? Politik ada racunnya pasti. Selalu ada racunnya. Betul. Politik sarang ular, tak. Makanya. Jadi mau sebagus-bagus apa, aku tetap ya udah percaya aja. Cuma apakah aku percaya bahwa pemerintah ini sengaja supaya begini-begini biar dalam hal corona loh. Biar kayak pemerintah kok kurang gercep sih, kurang gerak cepet sih. Kenapa ya? Nah, aku nggak terlalu mikirin negatif ya. Tapi aku juga tidak 100% percaya bahwa pasti pemerintah memiliki rencana 100% indah buat kita semua. Ya, aku nggak percaya itunya. Bukan acting loh ya. Aku juga nggak percaya 100%. Karena memang ya nggak bisa dipungkiri lagi. Wong di politik itu udah banyak racun kan ngomongnya. Ya udah, aku sih gitu aja megangnya percaya aja. Tapi apakah 100% enggak? Itulah yang kenapa bikin aku kalau misalnya pemerintah berusaha buat Indonesia harus begini, misalnya kita ngomong Indonesia aja, jangan negara lain ya. Indonesia harus begini. Ya aku nggak mau 100% pasti. Gini lah, kalau menurutku ya, kalau pemerintah tuh harusnya bergerak secara support. Kalau pernah dengar kabar nggak ada kabar ada pabrik masker kecil yang tidak ada izin tutup semua sama pemerintah. Yang tidak apa? Yang tidak berizin semua disita sama pemerintah, ditutup, baru disita semua. Iya. Oh, ada tak? Oh, nggak dengar. Ada. Dia mesti tahu, orang dia sempat mendalami masker bersamaku. Jadi menurutmu apa ya? Kalau menurutku adalah harusnya kalau memang ini terjadi, pemerintah justru support pabrik-pabrik kecil ini supaya suratnya gampang keluar, supaya jumlah masker Indonesia ini mumpuni. Betul nggak? Iya benar. Jadi yang kecil-kecil ini justru dipakai pemerintah. Betul. Supaya buat supply. Iya, supaya karena mereka ini kan udah kelihatan capable kan untuk membuat masker. Iya gitu loh. Nah, kenapa nggak diteruskan? Nah, tinggal pemerintah kan kasih dari perusahaan besar kayak dari Sensi lah atau dari OneMed lah, perusahaan besar tuh menurunkan beberapa orangnya untuk mengajarkan pabrik-pabrik kecil ini standar yang betul untuk masker. Setelah itu pemerintah permudahlah ini surat-suratnya sehingga kuota masker ini paling nggak lebih banyak, bisa lebih banyak daripada hari ini. Harus disupport, bukan ditutup harusnya. Lalu kenapa ditutup gitu loh? Kenapa ditutup? Apa salahnya pusat barangnya dihancurkan atau barangnya dibakar dan segala macam? Mungkin karena pemerintah takut permanen harga dan segala macam. Kalau gitu kasih standar harga. Kumpulkan orang-orang itu, tanya. Contohnya di Korea. Betul. Ya apa ya? Kenapa contoh di Korea? Ngerti aku. Di Korea tuh jadi harganya dikontrol pemerintah, bukan supplier yang kontrol harga, tapi pemerintah. Lebih baik gitu. Jadi kayak pemerintah kumpulkan pengusaha-pengusaha itu yang ditutup sama pemerintah sekarang ini, dikumpulkan, bukannya dipenjarakan loh. Harusnya mereka tuh dikumpulkan, diajak ngobrol, bahanmu berapa, mesinmu berapa, pegawaimu biayanya berapa, modalmu berapa. Oke. Karena sekarang kita ini untuk humanity, paling nggak aku minta tolong dari pemerintah, minta tolong kalau mau ngambil untung jangan kelewatan. Bolehlah satu piece kamu ambil untung 100 perak, 200 perak untuk kamu bayar pegawaimu itu silahkan. Kita nggak menyalahkan. Untuk kamu mengembalikan modalmu itu boleh. Tapi setelah dikumpulkan itu pemerintah dipatok nih harganya nih, satu kotak berapa nih. Contoh yang dari 35.000 kamu up maksimal 70.000 lah. Itu orang masih bisa beli.
kita bisa paling nggak kita bisa memfilter pandemi ini kalau pemerintah bergerak seperti itu waktu itu. Sedangkan sudah enggak. Gitu, pemerintah udah enggak dan sekarang juga enggak. Orang-orang itu enggak dipanggil lagi sama pemerintah. Pemerintah tidak bergerak gitu loh. Malah dipenjarakan. Malah kayak pemerintah tuh kayak gini. Alah ya udahlah, orang aku ini pemerintah kok. Aku mau salah, rakyatku enggak bisa nuntut aku. Kasarannya seperti itu. Iya, kayak kekuasaan tertinggi. Iya, kasarnya seperti kalau menurutku lebih baik yang kemarin itu kena kumpulkan lagi, diajak ngobrol untuk mengisi kekosongan itu loh. Kita benar-benar kekurangan kuota untuk masker. Iya sih. Iya kan? Iya. Jadi strateginya pertanyaan kurang. besarnya adalah dari aku dewe, apakah pemerintah nggak kepikiran sampai situ? Itu nggak mungkin. Gak mungkin. Ngapain jadi pemerintah kalau pikirannya kalah sama rakyat? Tidak mungkin kepikirannya nggak ke situ kan? Iya. Nah, masalah siapa orang atau siapa pihak yang bisa menekan pemikiran itu sehingga nggak keluar di permukaan? Siapa? Bukan apa, tapi siapa yang membuat ide ini itu nggak muncul ke permukaan? Siapakah itu? Pihak mana lagi? Elit-elit dunia mana lagi? Iya. Kita nggak tahu elit dunia. Capable. Nah, elit dunia mana lagi yang capable untuk nutup itu? Banyak konspirasi loh. Kayak apakah COVID ini virus baru? Ya kan? Iya. Apakah ini benar-benar virus baru? Apakah benar-benar vaksinnya belum ada sampai hari ini? Kalau vaksinnya belum ada sampai hari ini, kenapa Cina bisa sembuh? Iya, apakah Cina Cina betul-betul sembuh? Nah. Iya kan? Kita semua nggak tahu hari ini tuh kayak apa COVID ini. KJ mana KJ? KJ biasanya hobi ngobrol kayak gitu KJ. KJ nggak berani ngomong gini. KJ nggak berani KJ. Gitu loh. Siapa? Oke. Apakah benar ada alat dunia yang bisa nekan ini sehingga ide-ide ini tidak muncul ke permukaan? Apakah benar untuk dispopulasi? Nah, itu. Terus buat apa dispopulasi ini gitu loh? Sekarang gini, kalau misalnya emang dispopulasi, apakah kalian setuju? Dispopulasi kalau misalnya digunakan untuk dispopulasi, pribadi nih. Pribadiku ya dispopulasi. Aku setuju sih. Aku sama. Setuju untuk dispopulasi. Aku terlalu setuju. Gak tahu kalau dia. Sama. Kalau itu aku masih 50-50. Kalau aku untuk dispopulasi setuju. Apa buat Sopoleon nih kenapa setuju dengan dispopulasi ini? Ya, as you know kan, populasi manusia udah terlalu banyak di seluruh dunia, nggak cuma negara-negara doang. Iya, gak usah nyebut satu negara lah. Di populasi ini banyak. Terus apa sih? Semakin dikit orang, berarti kan semakin kemungkinan lahirnya seorang yang akan merusak dunia, paham nggak sih? Memang orang yang baik juga nggak ikut lahir, tapi kan yang jahat kan juga nggak ikut lahir. Iya betul, itu bisa jadi. Ya udah, aku sacrifice aja dalam hal itu. 2, kalau misalnya yang mati atau apa, lapangan kerja jadi dispopulasi. Jadi kan lapangan kerja makin banyak, lahan makin banyak. Itu di situ. Aku juga setuju di situ. Dispopulasi itu kalau memang benar terjadi dan banyak, akhirnya apa? Orangnya semakin sedikit, lapangan pekerjaan semakin banyak, kriminalitasnya bisa turun. Nah, itu yang aku suka dari dispopulasi. Nah, itu yang menurutku setuju dari dispopulasi adalah kriminalitas bisa turun sehingga negara lebih mudah untuk maju dan lebih mudah untuk dikontrol. Menurutku, hukum akan lebih mudah, penjara nggak koruptor lebih mudah disikat. Nah, orang-orang yang sorry itu goblok yang percaya sama hoax bisa disikat. Nah, kayak gitu loh. Bahkan hilang. Bisa hilang, bisa nggak ada lagi. Hilang. Orang-orang yang tolol yang percaya sama hoax nggak jelas itu bisa disikat. Yang tidak bisa memberikan ilmu baru. Tidak seperti kita pokoknya, tidak seperti kita. Gitu loh, manusia seperti kita ini yang patut dipertahankan. Gitu
barengan. Dikembang biakan lebih banyak. Ya. Nah, Kayak mungkin kita membutuhkan seorang inang untuk melahirkan orang seperti kita. Wah. Nah, semoga kita didengar oleh Deddy Corbuzier dan masuk YouTube dia. Wah. Nanti tidak diajak, nanti diajak ke podcastnya. Nabiku. Nabiku. Ya aku nggak tahu lah, apakah benar-benar menurutku ya, ini menurutku adalah semua tuh China dikontrol elit dunia, menurutku. Oke. China dikontrol oleh elit dunia itu menurutku. Itu menurutku, dan dispopulasi menurutku sangat benar. Bisa sangat benar bahwa ini dispopulasi. Gitu loh. Dan kamu juga setuju kan kalau itu sebenarnya memang Iya, dispopulasi? menurutku sangat benar kalau hari ini adalah dispopulasi. Jadi berapa part ini? Berapa jam nih? 1 jam Nggak tahu nih. Jadi Tapi, podcast anjing. tapi kalau aku awalnya mikir ya dispopulasi, tapi dispopulasi. Sorry. Populisasi anjing. Tapi aku mikir lagi gara-gara WHO ini yang bilang Nah, kita bahas WHO, kita belum bahas WHO. Gimana ya? Jadi kan aku awalnya mikir kalau emang dispopulasi, tapi semenjak WHO ngeluarin statement yang bikin istilahnya meyakinkan, itu aku mulai abu-abu pikiranku, kayak mulai ragu lagi gitu. Ini masalahnya. Apakah WHO hari ini bisa dipercaya seperti WHO dulu? Nah, itu juga Iya kan? 50-50. Jadi kayak abu-abu gitu. Masalahnya WHO yang selama ini punya backing Amerika sudah stop dana ke WHO kan? Iya, benar. Yang sekarang penyetor dana terbanyak WHO itu siapa? China dan Bill Gates. Apakah WHO ini, karena ini masalah kesehatan, otomatis beritanya pasti muncul dari mana? Dari WHO dong. Yo. Bisa jadi beritanya yang dari WHO ini itu diatur beritanya, bukan berita sebenarnya loh. Bisa juga. Bisa Iya. jadi kan, berita yang dari WHO ini berita yang diatur, bukan berita sebenarnya. Iya, bisa jadi. Gitu. Aku juga nggak tahu men, kayak apakah benar kayak gini atau enggak, kita nggak tahu. Ya, sudah 1 jam 5 menit, sudah 1 jam 10 menit. Oke, kita tutup dulu podcast pembahasan teori konspirasi COVID dulu. Nanti Oke. kalau ada Oke. topik menarik lain nanti kita bahas. Oke? Oke. Ini nanti tak naikkan YouTube ya. Kalau kita kehabisan ide, siapa tahu yang nonton mau kasih komen, ya kan? Oke, Siap. siap. Nah, biar ada ide. Anda pikir otak kita tidak berpikir, kita bukan orang pintar, Nah, bro. iya. Kita bukan Gitu, orang dengarkan. pintar, bro. Minta tolong ya. Iyalah. Tolong. Minta tolong. Kita ini bukan orang kaya. Kalian nggak kasihan, kita tuh mabuk cuma laut anggur orang tua, bro. Aduh. Nggak pernah merasa. Aku cuma dari Lemfox. Waduh aja lem banget. Lemfox sama kresek udah cukup. Bangsat. Ya wes, ini kita tutup dulu. Siapa tahu ke depan nanti kita ada topik-topik lagi. Kita bisa bahas lagi. Kayak gitu. Ini kan aku juga jauh lagi di Taiwan. Yang teman-teman kan lagi berapa ya? Siapa tahu nanti ada waktu kita bisa kumpul, kita bisa bahas ya. Untuk teman-teman yang bertanya kenapa kita bahas ini dan kenapa kita naikkan YouTube, kita butuh uang. Ya. Ya. Realistis ya, sangat realistis. Kita butuh uang. Kita bukannya peduli dengan COVID. Kita butuh uang. Iya. Ya. Karena kita tahu kalau bahas seperti ini pasti akan banyak yang datang dari kita. Nah, itu dia. Kita butuh jumper, kita butuh AdSense. Iya. Yang pakai adblock sekarang matiin anjing. Ulang dari awal. Iya, bangsat. Refresh. Bangsat. Awas kamu ya. Bangsat kalian ya. Iya, kalian ya. Awas ya kalian ya. Bangsat. Ya wes ya. Jangan lupa Like, komen dan subscribe. nah. biar subscribernya sama kayak Atta Halilintar.